Karena sekarang ini bukti-bukti mulai bermunculan gitu. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Sudirman, salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup, akhirnya menyusul 6 terpidana lainnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. PK atas nama Sudirman telah resmi diajukan ke Pengadilan Negeri atau PN Cirebon pada Rabu 28 Agustus kemarin. Keputusan Sudirman mengajukan PK memang tidak mudah, butuh jalan berliku jika dibandingkan dengan 6 terpidana lainnya. Sementara pihak keluarga menyambut bahagia PK yang diajukan Sudirman. Sedari awal pihak keluarga meyakini jika Sudirman merupakan korban salah tangkap. Nantinya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI akan mendampingi sidang PK Perdana Sudirman yang rencananya akan digelar pada Rabu 4 September 2024. Kami juga dari tim hukum PERADI juga sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang, ya. Nanti pada saatnya akan kami beritahukan, ya. Tapi kita hormati dulu rencana keluarga Sudirman ini bertemu secara pribadi dengan Sudirman. Baik. Ya, baik. Kami juga ada langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang, ya. Tapi kita tunggu saja dulu, ya, sampai di mana nanti hasil pertemuannya. Tapi kepentingan yang kami kerjakan adalah kepentingan keluarga Sudirman, ya. Ini tolong digarisbawahi. Kami sampai dengan saat ini tidak mengurusi kepentingan hukum dari saudara Sudirman sendiri, tidak. Baik. Ya, itu tidak wilayah kami. PK kami ini melengkapi dari yang sudah dilakukan oleh Sakat Tatal. Kenapa? Karena keadaannya sama dan mirip-mirip lah. Kejadiannya juga sama gitu loh. Jadi kami lengkapi apa yang belum lengkap di Sakat Tatal. Pemahaman keluarga ini terhadap kasus yang dihadapi Sudirman dan dampaknya itu mereka ternyata belum tahu. Okay. Ya, mereka tuh belum paham artinya hukuman seumur hidup. Nah, apakah Sudirman juga mengerti arti hukuman seumur hidup? Nah, ini kita juga belum tahu. Nah, untuk pertemuan Kamis ini, kami itu hanya memfasilitasi tanpa berusaha mencampuri pembicaraan antara orang tua atau keluarga dengan Sudirman. Saya kan punya kewajiban sebagai advokat, memang kita harus bantu, dan masalahnya kan mereka yang datang ke kita, bukan kita yang cari mereka gitu. Mereka datang ke kami, ke PERADI, semua orang tuanya minta tolong, bantu. Nah, kami sebagai organisasi kan wajib membantu gitu, karena memang menurut undang-undang advokat bahwa advokat itu wajib memberikan bantuan khususnya kepada yang tidak mampu. Upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan Sudirman diharapkan menjadi titik balik terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan. Selama ini, Sudirman disinyalir dijadikan saksi mahkota aparat kepolisian dalam mengungkap dan menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon. Sudirman disebut-sebut mengalami intimidasi dan dieksploitasi demi kepentingan oknum kepolisian dalam merekayasa kasus Vina. Dugaan itu semakin kuat lantaran Sudirman sempat dipindahkan ke Lapas Bandung. Alhasil, keluarga mengaku kesulitan menemui Sudirman. Sudirman bahkan sempat menulis sepucuk surat. Dalam surat tersebut diketahui jika Sudirman enggan ditemui, kecuali oleh keluarganya. Sontak saja, surat dari Sudirman mengundang berbagai tanya.
Muncul anggapan jika Sudirman di bawah tekanan yang mempengaruhi psikologisnya. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki ya. Dia adalah korban yang harus dilindungi. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Memang dalam kasus-kasus yang bernuansa adanya unprofessional conduct ya, atau kasus yang berusaha memeras keterangan dari terperiksa untuk mengaku dengan pendekatan kekerasan, pasti terperiksa akan diasingkan ya. Tidak bisa dibesuk, tidak bisa ditemui oleh pengacara yang ditunjuk keluarga atau keluarganya sendiri atau oleh orang lain. Karena dalam praktek pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan pasti ada luka-luka. Ya. Pasti si terperiksa yang dianiaya akan mengadu. Oleh karena itu mereka akan sembunyikan atau akan diasingkan. Sampai kapan? Sampai keterangannya sudah diberikan, sudah masuk BAP, sudah dinilai oleh oknum polisi atau oknum penyidik ini sudah cukup kuat, dan luka-luka fisik dalam tubuhnya sudah sembuh, baru biasanya diberikan. Nah sekarang Sudirman kemudian mengalami satu kondisi fisik yang sakit. LPSK harus memberikan perlindungan memberikan satu konsultasi psikologis, pendampingan psikologis supaya Sudirman bisa pulih dan dia bisa menjelaskan secara utuh, secara sadar dan runut peristiwa yang terjadi. Supaya dia tidak pelin-pelan. Kalau dia didiamkan begini, keterangannya berubah-ubah, tidak konsisten, ini akan merugikan dirinya sendiri. Ya. Juga bisa merugikan 7 terdakwa lain. Sehingga tindakan Sakatatal yang mengunjunginya untuk meminta Sudirman menyatakan kebenaran menurut saya adalah satu bentuk dukungan moral dari Sakatatal. Kami juga memberikan rekomendasi. Mengingat proses peradilan pidananya itu sudah tidak ada, maka kami meminta supaya Polda juga mengembalikan Sudirman ke lapas. Begitu juga kami merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, Seki Lapas Cirebon untuk bisa meminta kembali Sudirman supaya kembalikan sebagai warga binaan gitu loh, karena memang posisinya Sudirman kan sebagai terpidana gitu ya. Nah itu yang seharusnya sudah dilakukan. Surat rekomendasi itu sudah kami kirim itu sekitar Juli, tanggal 20 Juli lah, itu sudah diterima seharusnya gitu loh. Nah sampai dengan hari ini kami belum dapat kabar ya posisinya, tetapi kami dengar 6 terpidananya yang sudah dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nah kayaknya sebaiknya ya Kementerian Hukum dan HAM itu pas Cirebon itu juga menanyakan kepada Polda gitu ya, itu bagaimana posisinya gitu. Kalau memang sudah dikembalikan itu ada di mana sehingga keluarga korban bisa keluarga Sudirman bisa mengakses Sudirman lebih mudah. Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti
ya polisi akan semakin baik ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri, seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional, itu aja. TKP itu tempat kejadian perkara yang merupakan titik awal yang dulu juga pernah digagas oleh sekarang bintang 2 kalau salah, Krisnamukti ya. Mungkin menjadi pelajaran utama di pendidikan perwira khususnya Akpol, bahwa jangan main-main dengan TKP. Kalau TKP ini adalah titik koordinasi awal dan akhir, semua bukti, semua fakta di situ sudah bisa ditemukan dan dianalisa di situ. Jadi biasanya TKP itu kan hanya cukup pasang polis lain terus ditinggal. Jangan, pasang tenda kalau perlu, bikin perencanaan, semua ada di situ. Jadi memindahkan kantor ke TKP ini lebih baik menurut saya. Keputusan Sudirman mengajukan PK mengikuti 6 terpidana lainnya disambut bahagia tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga sejumlah kalangan. Tidak terkecuali mantan terpidana Saka Tatal yang mendorong Sudirman untuk berkata jujur demi terungkapnya kebenaran. Sebelum Sudirman dan 6 terpidana lainnya mengajukan PK, Saka Tatal sudah terlebih dulu mengajukan PK. Bahkan, sidang PK Saka Tatal selesai digelar dan tinggal menunggu putusan. Rasanya tuh udah pengen mati aja tuh Bu, udah putus asa tuh Bu, udah gak bisa menahan apapun. Walaupun mereka sudah bebas dipidana, tapi tetap aja orang melihat bahwa dia itu pembunuh gitu. Nah di sini dia menyatakan bahwa kami sebenarnya bukan, kami telah menjalani pahitnya sebagai, kami telah catat pahitnya sebagai narapidana, tapi semua itu tidak kami lakukan, semua itu bukan perbuatan yang kami harusnya dihukum. Orang lain yang berbuat, kok kami yang dihukum. Masalah ini tuh juga masalah ini kan sudah inkrah, artinya sudah berkeputusan tetap. Jadi jalan satu-satunya untuk merehabilitasi nama Saka adalah melalui upaya PK, PK peninjauan kembali. Tentunya alhamdulillah akan kabar baik bahwa seluruh ahli-ahli pidana sangat merespon dalam kasus ini. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini kami akan diskusi dengan para ahli pidana itu untuk membahas lebih lanjut tentang apa sih PK nomor 4. Pengajuan PK 6 terpidana yang diikuti Sudirman tidak lepas dari sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan. Dengan kata lain, perlawanan Peggy melalui sidang pra-peradilan menjadi titik balik 7 terpidana lainnya melakukan perlawanan melalui PK yang sudah resmi diajukan. Kini publik menunggu sidang PK yang diajukan Sudirman dan 6 terpidana lainnya. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah, tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Karena sekarang ini bukti-bukti mulai bermunculan gitu. Nah, saksi-saksi bermunculan dan luar biasa gitu. Ini nih jalan Tuhan ya. Jadi ekstraksi telepon itu sebetulnya ada di dalam berkas perkara. Udah ada dalam berkas perkara. Cuman waktu itu kita periksa nggak nyambung gitu. Ada percakapan telepon dan lain sebagainya kan belum nyambung waktu itu. Pas ketika Mega dan Widya itu menyatakan bahwa ada chat, baru ngeh kan, connect gitu.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.